Sejarah telah banyak mencatat kisah-kisah tentang kekejaman serdadu Jepang saat sedang menjajah Indonesia, tentang sistem kerja paksa Romusa yang tidak manusiawi, tentang dunia kelam Jugun Ianpu, sampai kisah tentang perampasan harta dan sumber daya alam di Nusantara. Kisah-kisah ini melekat sampai kini di benak bangsa Indonesia. Ada yang terkuak dan ada pula yang masih menyisakan misteri. Seperti yang akan kita ulas dalam video kali ini, kisah tentang 6.000 ton emas peninggalan Jenderal Yamashita yang sampai sekarang keberadaannya masih menyimpan sejuta misteri. Dalam pertempuran di kawasan Asia Tenggara, pasukan Jepang dipimpin oleh komandan perang yang bernama Jenderal Tomoyuki Yamashita. Di awal pertempuran, Jenderal Yamashita berhasil merebut Singapura yang saat itu dipertahankan oleh pasukan gabungan Inggris dan Sekutu. Saat itu 30.000 tentara Jepang berhasil menawan 130.000 tentara Inggris. Sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua, inilah rekor terbanyak tentara Inggris menyerah dalam sebuah pertempuran. Selain mengobarkan semangat pertempuran dan penaklukan di kawasan Asia Tenggara, Kekaisaran Jepang ternyata diam-diam memberikan misi khusus kepada Jenderal Yamashita. Sebuah program rahasia telah dibuat dan dipimpin langsung oleh Pangeran Yasuhito, saudara Kaisar Hirohito. Sang pangeran membentuk organisasi khusus yang bernama Kino Yuri atau Bunga Lili Emas. Organisasi ini memberi tugas khusus untuk Jenderal Yamashita, yakni mengumpulkan sebanyak mungkin emas dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kemudian emas-emas itu dikumpulkan di Filipina, lalu diangkut ke Jepang. Program ini berhasil dijalankan dan terbilang sukses besar. Beberapa kali pengiriman emas dan barang berharga berhasil dilakukan. Emas dan semua harta rampasan inilah yang membiayai peperangan Jepang di seluruh front pertempuran. Dengan ambisi menguasai wilayah yang membentang dari Manchuria hingga Kepulauan Solomon, tentu saja invasi dan peperangan yang diinisiasi Jepang membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Maka untuk menutupi semua biaya itu, merampas harta kekayaan negara taklukan adalah solusi ringkas yang bisa diambil oleh pemerintah Jepang saat itu. Konon, emas, berlian, permata, dan uang yang dirampas oleh pasukan Jepang ini berasal dari bank, tempat ibadah, museum, rumah pribadi di negara-negara Asia Tenggara. Sementara di Indonesia, emas dan benda berharga yang dirampas oleh pasukan Jepang berasal dari kalangan saudagar kaya dan kalangan raja-raja yang masih berkuasa saat itu. Harta-harta itu dikumpulkan di rumah gadai, Jalan Keramat di Batavia, sambil menunggu untuk diangkut ke titik pengumpulan di Filipina. Wilayah Filipina sengaja dipilih menjadi titik pengumpulan harta hasil rampasan karena wilayah ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan wilayah Jepang. Namun sejak tahun 1943, harta-harta rampasan ini banyak yang tidak bisa dikirim ke Jepang. Penyebabnya, armada perang Jepang sudah banyak kalah di lautan. Mereka kekurangan kapal perang atau pesawat tempur untuk mengawal kapal-kapal pengangkut harta tersebut ke Jepang. Pesawat tempur dan kapal perang milik pasukan Sekutu terus memburu kapal-kapal Jepang dan menenggelamkannya di lautan. Pada tahun 1945, Jepang mulai kalah di semua lini pertempuran. Kekalahan ini menyebabkan program pengumpulan harta otomatis dihentikan. Akan tetapi, masih banyak yang memperkirakan jika harta-harta hasil rampasan itu belum semuanya berhasil dikirim ke Jepang. Situasi ini memaksa Pangeran Yasuhito, Jenderal Yamashita, dan beberapa pejabat lain yang tergabung dalam organisasi Kino Yuri mengambil keputusan ekstrim. Mereka mulai meledakkan terowongan dan goa-goa penyimpanan emas dan harta rampasan itu dengan tujuan untuk disimpan dan suatu ketika dapat diambil kembali di saat yang memungkinkan. Berdasarkan rumor yang beredar ini, selama Perang Dunia Kedua, ada sekitar 6.000 ton emas, permata, dan banyak harta lain yang gagal diangkut ke Jepang. Harta-harta ini tersebar di kawasan Filipina, Indonesia, Singapura, Burma, Malaysia, dan kawasan lainnya di Asia Tenggara. Sampai sekarang, ribuan ton emas dan harta berharga itu diperkirakan masih tertimbun di berbagai terowongan dan goa-goa yang dibuat oleh pasukan Jenderal Yamashita. Namun lokasi dan sumbernya tak ada satupun yang mengetahuinya. Sebagian versi menyatakan jika harta hasil rampasan perang ini
sebenarnya telah dibagi oleh Kekaisaran Jepang dengan militer Amerika Serikat. Emas inilah yang digunakan Amerika Serikat untuk membiayai operasi intelijen selama Perang Dingin menghadapi Uni Soviet dan Blok Timur. Sementara Jepang menggunakan harta bagiannya untuk membangun perekonomian mereka yang hancur pasca perang. Alasan ini terdengar masuk akal, sebab bagaimana mungkin Jepang bisa membangun perekonomian setelah perang yang meluluhlantakkan negara mereka tanpa suntikan modal yang luar biasa besar. Kuat dugaan jika suntikan modal membangun perekonomian mereka berasal dari harta cadangan. Harta cadangan inilah yang diduga berasal dari emas yang dikumpulkan oleh Jenderal Yamashita selama masa Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 23 Februari 1946, Pengadilan Militer Amerika Serikat di Filipina mengeksekusi mati Jenderal Tomoyuki Yamashita. Dia digantung dengan tuduhan melakukan kejahatan perang selama masa Perang Dunia Kedua. Kematian Jenderal Yamashita membawa seluruh rahasia keberadaan harta rampasan perang yang berhasil dikumpulkannya. Selama puluhan tahun, keberadaan emas-emas ini menjadi misteri yang tak terpecahkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun anggota organisasi Kino Yuri yang masih hidup setelah masa perang. Puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ratusan pemburu dari seluruh dunia terus mencari harta karun Jenderal Yamashita. Salah satunya adalah warga lokal Filipina yang bernama Rogelio Roxas. Pada tahun 1970, dia bertemu dengan orang Jepang yang ayahnya mantan tentara. Dia mengetahui lokasi pasti persembunyian harta-harta itu. Dari sini, Roxas mulai memburunya. Selama 7 bulan, Roxas menelusuri goa dan terowongan buatan Jepang di utara Filipina. Singkat cerita, perburuan ini membuahkan hasil. Mengutip situs berita ABC, dia menemukan 24 batangan emas di satu kota kecil dan patung Buddha berlapis emas seberat 1 ton yang berisi berlian. Hasil temuan ini lantas dibawa ke rumah Roxas dan membuat geger satu negara Filipina. Sayangnya, penemuan emas itu menjadi malapetaka bagi Roxas. Beberapa hari kemudian, rumahnya digerebek oleh tentara. Seluruh harta karun itu diambil. Roxas disiksa dan dipenjarakan. Belakangan diketahui jika penggerebekan itu diperintahkan oleh Presiden Filipina saat itu, yakni Ferdinand Marcos. Dia diketahui berambisi mencari harta karun tersebut di seantero negeri Filipina. Sementara itu di Indonesia, tercatat kurang lebih 960 kg emas dicuri dan disembunyikan di berbagai daerah dan tempat yang dulu dijadikan basis pasukan Jepang. Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, sebuah lokasi di daerah Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang. Tempat ini diperkirakan menyimpan peninggalan harta karun Jenderal Yamashita. Dugaan ini bukan tanpa alasan, sebab pada masa Perang Dunia Kedua, daerah Malimpung adalah pangkalan udara pasukan Jepang. Beberapa pihak menduga di salah satu bagian dari bekas pangkalan udara inilah Jenderal Yamashita dan pasukannya menyembunyikan harta rampasannya. Tempat itu adalah Gunung Paleteang yang berada tak jauh dari pangkalan udara militer Jepang. Gunung ini dulu merupakan salah satu basis militer pasukan Jepang. Di sekitar lerengnya dibangun beberapa titik peralatan militer untuk menangkis serangan udara. Menurut cerita masyarakat setempat, pasukan Jepang yang bertugas di atas Gunung Paleteang tidak pernah terlihat saat hendak menuju ataupun turun dari gunung tersebut. Sehingga mereka percaya ada sebuah terowongan yang dibangun oleh serdadu Jepang untuk jalur atau akses penghubung di sekitar Gunung Paleteang dengan pangkalan udara. Rumor ini kemudian diperkuat dengan fakta bahwa pada sekitar tahun 1980-an, tempat ini pernah didatangi oleh beberapa orang Jepang yang bermaksud mendirikan kantor konsulat. Masyarakat menyebut bahwa itu hanya siasat untuk mengawasi wilayah Gunung Paleteang dan nantinya secara diam-diam orang-orang Jepang ini akan mengambil harta rampasan peninggalan Jenderal Yamashita di sana yang tak sempat diangkut ke Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Selain di wilayah Sulawesi Selatan, daerah lain yang juga dipercaya menjadi tempat penimbunan harta karun Jenderal Yamashita di Indonesia adalah kawasan Cigombong, dekat perbatasan Sukabumi, Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini bahkan pernah ditemukan timbunan emas oleh para pejuang kemerdekaan. Kisahnya terjadi pada tahun 1946.
kekalahan dalam Perang Dunia Kedua membuat tentara Jepang pergi dari Cigombong. Sepeninggal Jepang ini, wilayah Cigombong diambil alih oleh para pejuang dari Tentara Nasional Indonesia. Mereka lantas mengamankan tempat itu dengan bantuan penduduk lokal. Awalnya, bersama penduduk lokal, Tentara Nasional Indonesia melakukan penggalian di lahan di sekitar bekas kamp tentara Jepang itu. Mereka berharap mendapatkan senjata untuk melawan tentara Belanda yang kembali ke Indonesia bersama pasukan sekutu. Namun saat tengah melakukan penggalian, Sersan Mayor Sidik bersama beberapa anggotanya menemukan sebuah guci besar. Setelah guci itu dibuka, mereka menemukan kaos kaki yang berisikan barang-barang keras. Kaos kaki itu mereka buka satu persatu dan mereka kaget. Ternyata isinya emas, permata, dan berlian. Detailnya, harta karun itu berupa 7 kg emas dan 4 kg berlian. Perwira tertinggi yang menjadi Komandan Brigade TNI wilayah Jawa Barat saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel Alek Eper Kawilarang. Dia segera memerintahkan kepada Letnan Gozali bersama beberapa prajurit untuk menyerahkan harta itu ke pemerintah pusat Republik Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta. Emas dan berlian itu sampai ke Yogyakarta dalam keadaan utuh. Di Yogyakarta, emas itu diserahkan kepada Mr. Sumarman, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Menurut majalah Express yang terbit pada tanggal 29 September tahun 1972, nilai harta temuan tersebut hampir mencapai 6 miliar rupiah. Tentu saja dengan kurs mata uang saat itu, uang 6 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Berdasar laporan dari tim yang menyerahkan harta karun itu ke Yogyakarta, harta karun itu lalu diserahkan kepada Bank Negara Indonesia di Yogyakarta. Direktur Bank Negara Indonesia kala itu dijabat oleh Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, kakek kandung dari Presiden RI saat ini, yakni Prabowo Subianto. Setelah puluhan tahun berlalu, sekitar 15 orang yang dulu mengaku sebagai penemu emas dan berlian itu pernah mendatangi Menko Polkam era Orde Baru. Mereka menanyakan kemungkinan adanya hadiah atas penemuan emas dan berlian itu. Namun pertanyaan itu tak pernah mendapat jawaban. Bahkan hadiah yang diharapkan pun tak pernah menjadi kenyataan. Negara seolah enggan mengakui jika para pejuang ini dulunya pernah menemukan harta dan diserahkan untuk membantu biaya perjuangan bangsa. Perlahan, kisah ini pun meredup dan terlupakan. Nah, demikianlah kisah tentang misteri emas peninggalan Jenderal Yamashita. Misteri tentang keberadaan harta karun ini terus memancing rasa penasaran banyak orang. Berdasar cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut hingga upaya pencarian yang tak kenal lelah, emas Yamashita tetap menjadi teka-teki besar yang menyimpan jejak sejarah dan intrik yang tak terungkap. Apakah emas itu benar-benar ada? Ataukah ia hanya legenda yang memikat imajinasi semata? Terlepas dari apapun jawabannya, kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah seringkali menyimpan rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan bersejarah yang lainnya.